Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Andra Narbicaya. Saya dari Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Pada video pembelajaran kali ini, saya membawakan materi mengenai yang poin pertama yaitu penjelasan mengenai K3LH atau yang bisa kita sebut dengan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Poin kedua yaitu identifikasi bahaya dan risiko. Poin ketiga yaitu mencegah dan pengendalian. Yang keempat yaitu prosedur keselamatan. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai apa itu K3LH. Untuk penjelasan mengenai K3LH itu sudah ada di video saya sebelumnya yang membahas mengenai definisi K3LH, macam-macam alat K3LH, dan UU mengenai K3LH. Nah, di bagian pertama kita masuk ke definisi apa sih itu K3LH. Nah, di K3LH sendiri itu merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan, kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Jadi tuh maksudnya tuh K3LH ialah usaha untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan bagi tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu termasuk kayak kesehatan, keselamatan selama melakukan pekerjaan gitu. Jadi K3LH ini jaminan para pekerja-pekerja konstruksi di lapangan itu. Sebelum kita masuk ke K3LH sendiri, kita harus tahu dulu nih kayak K3LH itu kepanjangan apa sih kok K3LH. Nah, K3LH itu keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. Itu kepanjangannya. Makanya ini tuh membahas tentang keselamatan pekerjaan, kesehatan pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk nih ke sasaran kesehatan tenaga kerja. Nah, sasarannya tuh apa aja sih pas kita K3LH ini? Nah, sasarannya tuh manusia dan bersifat medis. Apa sih itu maksudnya? Kayak sasaran keselamatan kerja kok itu? Jadi tuh emang ini tuh ditujukan untuk para pekerja di lapangan sana, yang ada di luar, di lingkungan yang bersifat teknis. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja ini tidak dapat dipisahkan dengan proses pelaksanaan pekerjaan bangunan. Jadi setiap ada proses pelaksanaan pekerjaan bangunan, pasti ada K3LH ini, keselamatan kerja. Karena itu tuh salah satu bentuk antisipasi untuk para pekerja kembali dengan selamat, bekerja dengan selamat juga, begitu. Nah, dari video saya sebelumnya dapat disimpulkan bahwa K3LH merupakan usaha untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan bagi tenaga kerja, yaitu kesehatan dan keselamatan dalam melakukan pekerjaannya. Nah, upaya dalam optimalisasi K3LH ini memang diperlukan, tetapi harus memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Banyak pihak-pihak yang kurang peduli dan menyadari bahwa biaya yang terjadi akibat adanya suatu kecelakaan kerja atau apapun itu sebagainya jauh lebih besar dan menimbulkan bukan hanya pada orang pekerja, tetapi juga bagi pengusaha, masyarakat, dan lingkungan. Nah, misalnya biaya untuk rehabilitas kecelakaan dan akibat penyakit kerja harus ditekan dengan upaya pencegahan. Nah, dengan demikian diperlukan tindakan yang efisien untuk mengatasi bahaya yang timbul dalam tempat kerja. Nah, data yang saya tampilkan ini merupakan gambaran kecelakaan kerja di berbagai macam sektor. Dari data yang saya tampilkan, dapat disimpulkan bahwa masih banyak pihak-pihak yang kurang peduli dan menyadari bahwa K3LH sangat penting dalam mengupayakan suatu kesehatan dan keselamatan pada dunia pekerjaan. Nah, salah satu cara dalam mengupayakan suatu kesehatan dan keselamatan pada dunia kerja yaitu dengan cara mengidentifikasi bahaya dan risiko dalam dunia keselamatan, kesehatan kerja, serta lingkungan hidup. Nah, kita masuk ke identifikasi bahaya dan risiko. Pada poin identifikasi dan bahaya risiko, jika membahas mengenai identifikasi bahaya dan risiko dalam dunia kerja, berarti kita membahas mengenai manajemen risiko. Nah, manajemen risiko dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah proses mengidentifikasi bahaya K3, menentukan risiko berdasarkan kemungkinan dan tingkat keparahan cedera kerja, kesetaraan dan buruk, dan kerusakan properti, serta memprioritaskan penerapan langkah-langkah pencegahan untuk menguranginya. Nah, sebagai contoh, PT Jam Sostek dan BPJS Ketenagakerjaan mencatat jumlah kasus kecelakaan kerja pada tahun 2010 mencapai 98,711 kasus
Nah, jumlah tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2011 menjadi 99.431 kasus. Nah, jumlah kasus pada tahun 2012 sebanyak 103.074 dan menjadi 103.285 kasus. Nah, jenis-jenis kecelakaan kerja yang sangat sering terjadi di tempat kerja yaitu ada ketimpa objek di tempat kerja, terpleset atau terjatuh, terkena benda tajam atau mesin, menghirup gas beracun, polusi suara yang menyebabkan gangguan pendengaran. Nah, jenis-jenis kecelakaan yang tadi saya sebutkan dapat dicegah dan dapat dikendalikan dengan K3RH. Mungkin sebelum masuk ke pencegahan dan pengendaliannya, kita harus tahu dulu konsep dan strategi yang harus dilakukan dalam K3RH. Nah, untuk pencegahan dan pengendalian sendiri, yaitu konsep pencegahan dan pengendalian risiko di tempat kerja merupakan bagian penting dalam upaya menjadi keamanan dan kesehatan para pekerja. Risiko di tempat kerja dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk kondisi fisik, kegiatan operasional, bahan kimia berbahaya, peralatan yang tidak aman, atau bahkan faktor manusia seperti kurangnya pengetahuan atau kesadaran akan keselamatan. Nah, salah satu strategi yang efektif adalah menyediakan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja pada karyawan. Pelatihan ini harus meliputi prosedur kerja yang aman, penggunaan peralatan perlindungan diri, dan tindakan apapun yang harus diambil dalam situasi darurat. Nah, sebagai contoh, dalam kasus yang tadi saya mengambil kasus dengan rata-rata banyak, yaitu disebabkan karena terpleset atau terjatuh. Nah, terpleset atau terjatuh ini di tempat kerja sering terjadi di lokasi-lokasi yang tidak rata atau licin. Hal ini bisa terjadi di area pabrik ataupun perkantoran. Meskipun terkesan sepele, hal ini menjadi serius dan berisiko tinggi jika terjadi pada pekerjaan yang berada di lokasi ketinggian seperti pada proyek bangunan, pertukangan, memperbaikan instalasi kabel listrik, dan lain sebagainya. Nah, apabila mereka terpleset hingga terjatuh, dapat terjadi karena tidak ada pengaman atau jenis kecelakaan kerja, saat itu akan menjadi masalah serius. Nah, hal ini bisa mengancam keselamatan pekerja, bahkan berpotensi membuat pekerjaan mengalami kecelakaan yang menyebabkan kecacatan hingga kehilangan nyawa. Nah, dari contoh di atas dapat menimbulkan pertanyaan berupa apa yang harus dilakukan untuk mencegah bahaya terjadinya terpleset atau terjatuh di tempat kerja. Nah, pertanyaan tadi mengarah ke poin selanjutnya, yaitu poin prosedur keamanan. Nah, pada poin prosedur keamanan ini sebelumnya mari kita pahami bahwa tujuan utama dari prosedur keselamatan adalah untuk melindungi kita semua dari resiko dan bahaya yang mungkin terjadi di tempat kerja. Dengan memiliki proses keselamatan yang jelas dan terdokumentasi, kita dapat meningkatkan kesadaran kita terhadap resiko yang ada dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan atau cedera. Nah, pernyataan di atas dapat disimpulkan sebagai jawaban dari pertanyaan sebelumnya mengenai apa yang harus dilakukan untuk mencegah bahaya terjadinya terpleset atau terjatuh di tempat kerja. Nah, dengan adanya prosedur keamanan, maka dapat membuat pekerja maupun tempat kerja dalam keadaan lingkup pekerjaan itu dapat lebih mempedulikan terkait mengenai alas kaki dan tempat, memasang pelapis lantai, menjaga area tempat kerja tetap bersih dan rapi, aman, memasang rambu peringatan, serta menggunakan alat pelindung jatuh yang tepat dan memadai. Akhir kata, saya hanya dapat mengingatkan bahwa mengoptimalkan K3RH sangatlah diperlukan. Nah, dengan banyak pihak yang peduli dan menyadari bahwa K3RH sangatlah penting, dapat mengurangi resiko di berbagai bidang seperti dapat mengurangi kerugian pada pekerja, pengusaha, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Nah, sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.